Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dinding di depannya sangat tinggi dan megah. Jika dia tidak tahu bahwa dia berada di istana Kaisar Suci, Shihao pasti akan berpikir bahwa dia sedang menghadapi tebing gunung. Seluruh struktur berwarna keabu-abuan tanpa banyak warna. Hanya perasaan kuno tentang perubahan besar yang tertinggal. Ukiran di gerbang batu sangat hidup, seolah-olah mereka memiliki jiwa. Shihao merenung untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apa yang ada di balik gerbang batu itu. Dia hampir bisa mendengar raungan binatang buas, memberinya perasaan yang agak meresahkan. Dia melompat ke udara untuk melihat seberapa tinggi tembok ini. Pada akhirnya, dia melihat sebaris teks besar, Tembok Dewa dan Iblis. Ini cukup mengejutkannya. Memiliki nama seperti ini pasti berarti itu tidak biasa. Sebenarnya tempat macam apa ini? Shihao turun. Dia kemudian mulai mengamati gerbang batu satu demi satu, menghitung total 108 gerbang. Beberapa di antaranya agak istimewa, seperti yang memiliki ukiran naga asli dan vermilion bird. Gerbang ditutup rapat dan gambar-gambar ini diukir, dia tidak bisa membuka gerbang. Makhluk ini terlalu kuat. Sepertinya tidak ada pintu yang sebenarnya, jadi jalannya terhalang. Shihao berjalan bolak-balik beberapa kali di sekitar area ini. Dia tidak benar-benar mengambil tindakan, karena dia memiliki perasaan samar bahwa tempat ini agak berbahaya. Dia kembali ke kolam kelahiran kembali dan melihat sekeliling. Huo Ling-er belum keluar dari kepompong. Adapun batu pemogokan ilahi, itu menatapnya seolah-olah itu menjaga dari pencuri. Itu menjaga mulut mata air karena takut Shihao memperebutkannya lagi. Shihao menyesuaikan kondisi tubuhnya sebelum sekali lagi kembali ke tembok dewa dan iblis. Dia dengan keras mendorong gerbang batu hingga terbuka. Begitu dia melakukannya, perasaan gurun besar segera mengalir keluar, seolah-olah dia telah kembali ke era kuno. Dia mengambil langkah besar ke depan. Gerbang batu di belakangnya tiba-tiba tertutup dengan suara guangdang. Shihao terkejut sesaat. Ada stadion pertempuran yang sangat besar. Itu sepenuhnya hitam, seolah-olah penampilannya saat ini disebabkan oleh darah kering. Justru stadion pertempuran inilah yang mengeluarkan perasaan menakutkan. Seolah-olah dunia ini telah kembali ke era kuno, dan dia menghadapi binatang buas dari gurun besar sebelum pertempuran besar. Sekarang, Shihao juga bisa dianggap sebagai individu yang cukup berpengetahuan dan terampil. Dia tidak pernah percaya bahwa Kaisar Suci Klan Api hanya akan meninggalkan hal-hal yang dapat digunakan oleh anggota klannya. Adapun arena pertempuran, dia melihat sebuah batu besar dengan beberapa kata di atasnya. Hal-hal yang tercatat di sana agak menakutkan. Dinding Dewa dan Iblis, musnah selama era kuno. Kata-kata ini seperti menikam pisau. Itu memberinya perasaan sedingin es. Apa artinya ini? Ada beberapa kata di bagian bawah, tetapi mereka sama sekali tidak berhubungan dengan kata-kata itu. Mereka tidak menjelaskan apa-apa dan hanya membuat stadion pertempuran ini tampak sangat menakutkan. Ini adalah tempat untuk melakukan tantangan. Itu memperingatkan generasi selanjutnya untuk tidak masuk sembarangan, karena ini adalah tempat yang disiapkan untuk para jenius dengan bakat yang jarang terlihat. Hanya dengan melewati 108 tantangan dan berhasil, seseorang dapat memperoleh kualifikasi untuk melangkah di jalan itu. Kalimat ini menyembunyikan makna misterius. Shihao agak bingung. Jalan macam apa ini? Dia memiliki perasaan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan istana Kaisar Suci dan merupakan sesuatu yang ekstra. Dinding ini dimasukkan dengan cara misterius.
Mungkinkah tembok ini adalah sesuatu yang sengaja dibawa oleh leluhur Little Red atau Kaisar Suci Klan Api untuk mencegah terlalu banyak orang berpartisipasi? Tempat ini agak aneh, dan dia memiliki banyak keraguan. Dia merasa seolah-olah seluruh tempat ini diselimuti kabut tebal. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam tempat ini, dan dia tidak yakin apakah dia harus menyelidiki lebih jauh ke dalamnya. Dia tertawa tak berdaya. Dia sudah masuk, jadi keputusan sudah dibuat sejak lama. Apa gunanya ragu-ragu sekarang? Shi Hao berjalan maju, memasuki stadion pertempuran hitam. Begitu dia melangkah masuk, dia segera mendengar raungan binatang buas yang sunyi. Seolah-olah dia berdiri di tanah terlantar yang besar. Tentu saja, ini adalah gurun yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Stadion pertempuran hitam itu sangat besar, dan jauh di dalam, sepasang mata demi mata menyala. Aohou! Seekor binatang buas bergegas keluar. Itu sepenuhnya merah, dan api membakar dengan ganas di sekitar tubuhnya. Itu menunjukkan taringnya yang seputih salju saat menerkam dengan kejam. Shi Hao tidak menahan diri dan mengepalkan tinju dengan kekuatan luar biasa. Bahkan udara di sekitarnya mulai bergetar. Binatang buas ini menyerupai serigala yang rakus, hanya saja lebih ganas. Saat dikelilingi simbol api, binatang itu benar-benar tampak tangguh. Itu menggeser tubuhnya dan nyaris menghindari serangan itu. Kekuatan ganas Shi Hao dimasukkan ke dalam tinju itu, dan angin yang dibawanya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga stadion pertempuran mulai bergemuruh dan terus bergetar. Menarik! Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia terkejut karena satu, binatang buas itu menghindari serangannya, dan dua, karena stadion pertempuran hitam itu sangat kokoh. Itu benar-benar bisa menahan kekuatannya. Perlu dicatat bahwa bahkan jika ada gunung batu yang terbentang di hadapannya, dia masih akan menghancurkannya dengan satu kepalan tangan. Tidak ada kemungkinan gagal. Ah! Di kejauhan, raungan binatang terdengar satu demi satu berturut-turut. Sepasang mata terbuka dan terbakar dengan cahaya. Mereka bergegas keluar dari kegelapan menuju Shi Hao. Ini adalah seluruh paket binatang buas yang tidak hanya mencakup serigala yang rakus. Ada juga harimau berbulu, badak api, naga bertanduk, dan makhluk lainnya. Mereka sangat berbeda dari biasanya. Bahkan Shi Hao terkejut, karena jumlah binatang buas di sini pasti tidak lebih rendah dari 100. Baginya, bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, itu tetap tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh sama sekali. Namun, di hadapannya bukan satu atau dua binatang buas, melainkan sebuah kelompok. Ada lebih dari 100, dan semuanya dikelilingi oleh simbol-simbol yang menakutkan. Ketika kelompok seperti ini semua bergegas keluar dengan membunuh, itu benar-benar menakutkan. Selain itu, ada pesanan untuk paket binatang ini. Ada ritme dalam gerakan mereka, dan mereka membentuk formasi pertempuran untuk menjadi satu tubuh. Ketika mereka berkumpul bersama seperti ini, itu benar-benar menakutkan. Namun, semakin berbahaya itu, semakin tenang dia. Jadi bagaimana jika ada lebih dari 100 binatang buas? Saat itu, dia membunuh lebih banyak lagi di Laut Utara. Hong! Shi Hao tidak menahan sama sekali. Dia menggunakan simbol True Primordial Record dengan cara yang sederhana dan langsung. Ketika tinjunya terbanting, seolah-olah puluhan ribu binatang berteriak pada saat yang bersamaan. Binatang purba yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, dan cahaya ilahi menerangi tempat ini. Suara pipa terdengar saat semuanya memasuki formasi pertempuran. Rasanya seperti memotong lautan yang luas. Kekuatan serangan ini sangat hebat, langsung memotong jalur jalan dari ratusan binatang itu. Setelah mengganggu ritme mereka, dia melayang ke udara untuk membantai mereka.
Peng! Sebuah kaki menginjak ke bawah, dan udara mulai bergetar. Makhluk berbentuk serigala yang rakus yang terbungkus api merah itu menanggung beban terberat dari kekuatannya. Itu sangat kuat dan bahkan pada tahap akhir dari alam ukiran, tetapi masih tidak bisa menghentikan Shi Hao. Kali ini, tidak bisa menghindari serangan Shi Hao, karena ada binatang buas di mana-mana. Tidak ada jalan keluar. Dengan suara pak, keduanya bertabrakan. Itu mengeluarkan lolongan sebelum meledak di udara. Dengan keengganan dan keputusasaan, itu berubah menjadi hujan cahaya. Dibuat dari simbol Dao. Shi Hao sangat terkejut. Di lokasi aslinya, selembar kertas emas dibakar, terbakar menjadi abu. Teknik macam apa ini? Itu benar-benar menakjubkan. Itu bahkan bukan hanya simbol binatang biasa, melainkan salah satu yang benar-benar sangat kuat. Jika dilepaskan ke dunia luar, maka itu juga akan dianggap sebagai ahli realm engraven. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menciptakan sesuatu dengan kekuatan sebesar itu hanya melalui kertas simbol. Ini benar-benar luar biasa. Shi Hao membantai jalannya ke formasi. Dia terus-menerus melepaskan serangan berat, membantai mereka satu demi satu. Suara peu-peu terus terdengar, seolah-olah dia berada di dalam medan perang di zaman kuno. Dia tidak menahan sedikit pun. Tempat ini sangat tidak biasa, jadi dia harus memberikan segalanya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini? Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki situasi yang aneh, jadi dia punya firasat buruk. Benar saja, itu agak menakutkan. Setiap binatang buas terbuat dari selembar kertas kuning. Setelah mereka terbunuh, mereka akan terbakar di udara menjadi abu. Seberapa mengerikan keterampilan ini? Anda harus memahami bahwa setiap binatang buas berada di alam ukiran, namun mereka berasal dari selembar kertas simbol yang diawetkan dari zaman kuno hingga sekarang. 1 atau 2 masih oke, tapi ada lebih dari 100 lembar. Jelaslah betapa surga menentang Sang Pencipta. Ini benar-benar memberi orang lain perasaan takjub. Shi Hao tidak bisa dihentikan. Seolah-olah dia telah kembali ke sarang Kunpeng di Laut Utara. Dia melepaskan pembantaian besar dan bertarung melawan musuh dari semua sisi sendirian. Akhirnya, binatang buas yang berjumlah lebih dari 100 semuanya terbunuh. Ada abu di seluruh tanah. Semua jenis teknik berharga telah dikalahkan, tidak ada yang bisa menyakitinya. Namun, dia tidak merayakan kemenangannya, karena dia hanya bertarung melawan kertas simbol. Ahoho! Tiba-tiba, raungan mendung terdengar dari kedalaman stadion pertempuran. Sepasang murid menakutkan yang dipenuhi dengan keliaran dan niat membunuh muncul, auranya mengalir seperti air pasang. Makhluk berdarah murni. Shi Hao segera menjadi waspada. Dia kemudian menunggunya dengan serius. Meskipun dia saat ini cukup kuat, dia masih tidak berani memperlakukan makhluk semacam ini dengan sembarangan. Dia harus menghadapinya dengan serius. Siapa yang berani mengklaim bahwa makhluk yang juga menembus batas tidak muncul di sini? Itu adalah kera kekerasan yang sangat ganas dengan kepala putih dan kaki telanjang. Itu seperti gunung kecil karena tingginya lebih dari 10 jang. Ia berjalan selangkah demi selangkah. Stadion pertempuran bergetar dan terus-menerus mengeluarkan suara ledakan. Gelombang besar niat membunuh menutupi langit dan bumi saat mengalir. Zuyan! Itu justru Zuyan kuno. Itu sangat biadab dan ahli dalam membunuh. Itu adalah makhluk yang sangat langka, dan dia tidak pernah menyangka akan menemukannya di sini. Makhluk ini berbeda dari Hairy Ball. Dia sekarang memastikan bahwa garis keturunan Hairy Ball itu unik, karena ia bahkan memiliki tanduk naga di kepalanya, meskipun faktanya ia belum sepenuhnya matang. Kepalanya juga putih dan tubuhnya seluruhnya berwarna emas. Au!
Zhuyan meraung dan bergegas dengan cepat dengan cara yang ganas dan sombong. Itu mengangkat tinjunya dengan mematikan, membawa serta gelombang aura mengamuk. Simbol menutupi langit, menelan segalanya. Ini terlalu ganas. Itu tidak mungkin untuk diblokir. Bahkan makhluk berdarah murni biasa pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Shi Hao menggigil dalam hati. Ini layak menjadi Zhuyan kuno, yang dikenal sebagai salah satu makhluk paling ganas. Fisiknya sangat menakutkan. Itu adalah eksistensi yang tak tertandingi bahkan selama tahun-tahun kuno. Shi Hao melompat dan mengangkat tinjunya untuk menyambutnya. Dia tidak menghindari serangan ini dan langsung menghadapinya secara langsung. Akibatnya, seolah-olah gempa besar terjadi di stadion pertempuran hitam ini. Sebuah ledakan besar terdengar, membuat langit berguncang dan tanah gempa. Satu besar dan satu kecil, kedua sosok itu bentrok di udara. Serangan yang luar biasa seperti ini benar-benar menakjubkan. Di antara dua tinju, kilat meletus. Seolah-olah puluhan ribu ular emas berenang saat mereka bergegas ke segala arah. Semua jenis simbol berkedip dan terbang ke arah yang berbeda. Shi Hao jatuh, dan Zhuyan juga turun. Namun, yang terakhir mundur 3 langkah dengan suara deng-deng-deng. Setiap langkah membuat stadion pertempuran sangat bergoyang. Meskipun Shi Hao memegang keuntungan, dia masih terguncang. Zhuyan ini terlalu kuat. Itu tidak terbelah di bawah kekuatan penuhnya. Perlu dicatat bahwa bahkan makhluk berdarah murni tidak dapat memblokir serangan darinya dengan kekuatan penuh dan pasti akan terluka parah. Sungguh aneh. Kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan untuk menghadapi Zhuyan. Tepat pada saat itu, batu pemogokan ilahi muncul. Itu bergoyang-goyang seolah-olah terbang. Kau sudah familiar dengannya. Shi Hao tidak berbalik. Saat itu, Zhuyan bentrok dengan sekte barat, memicu gelombang besar. Ini memunculkan master sekte legendaris yang tampaknya telah hidup selamanya, dan baru kemudian ditundukkan, kata batu pemogokan ilahi. Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Batu ini tampak bodoh, tetapi sekarang dari kata-katanya, sepertinya dia benar-benar tahu sedikit. Selain 72 transformasi yang bisa dialami Zhuyan, penyempurnaan tubuhnya juga benar-benar menghancurkan dunia. Selama tahun-tahun kuno, itu merobek dewa dan iblis dan memperlakukan semua ahli surgawi sebagai makanan, kata batu pemogokan ilahi. Dari sudut pandangnya, bagi Shi Hao untuk menandingi Zhuyan dalam hal kekuatan fisik, dia benar-benar aneh di antara orang aneh. Bahkan tubuh Fajra sekte barat yang tidak dapat dipecahkan tidak akan dapat dengan mudah menghadapi Zhuyan. Tempat macam apa ini sebenarnya? Apakah Anda tahu? Untuk beberapa alasan, saya merasa tempat ini tidak terkait erat dengan Istana Kaisar Suci, Shi Hao bertanya pada batu pemogokan ilahi. Batu pemukul ilahi itu ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Ini, kamu mungkin telah menemukan kejutan yang menyenangkan. Biasanya, dinding seperti ini tidak akan muncul di dunia ini. Kalahkan Zhuyan ini terlebih dahulu, maka saya akan dapat mengkonfirmasi kecurigaan saya." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.